yang disampaikan. Kami akan persilahkan Prof. Nasar untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, Adinda Danila ya, wujud, ada wujud azali, ada wujud abadi, ada wujud baharu atau wadid. Ya, apakah roh itu termasuk di wujud mana? Saya ingin dulu clearkan karena kita itu masih simpang siur dalam wawasan kita itu tentang roh. Susah kita bedakan roh, nyawa, jiwa, kalbu, dan seterusnya. Itu ada disertasinya Pak Mubarak. Nah, roh itu tergantung apa yang kita baca. Kalau kita baca terjemahan Kementerian Agama, roh itu makhluk. Coba lihat, 2 kali ayat kan, wa nafakhtu fihi min ruhi, ya summa sawa wa nafakha fihi min ruhi. Di situ semua diterjemahkan oleh Kementerian Agama itu, lalu aku tiupkan ke dalamnya roh dalam kurun ciptaanku. Jadi kalau kita baca terjemahan Quran oleh Kementerian Agama, roh itu makhluk ciptaan Allah. Tapi kalau kita baca Qur'annya langsung, wa nafakhtu fihi min ruhi, tidak dikatakan wa nafakhtu fihi min ruhi khalqi, di situ enggak ada kan. Nah, kalau kita baca aslinya Quran, roh itu bukan makhluk. Karena roh Allah. Maka itu faqa'u lahu sajidin, ya kan? Maka semua sujud. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau tidak mau sujud yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, handmade-ku ya. Handmade itu bukan buatan Korean, tapi itu handmade itu ya special itu kan. Nah, yang diciptakan di situ apanya? Setelah bentukannya, kita lihat dalam surah Al-Mu'min itu kan, malaknan nutfatan alaqafa alaqatan alaqatan mudghah, yang paling terakhir itu summa ansha'nahu khalqan akhar. Di situ khalqan akhar itu adalah bisa juga dipahami itu roh. Di situ itu ada unsur ketiga dalam diri manusia selain nyawa dan badan. Itu ada biologisnya, ada nyawanya, tapi ada unsur ketiga. Khalqan akhar itu adalah umur keberapa ditiupkan roh, itu ada. Jadi apakah roh itu abadi atau azali? Nah, kalau kita katakan rohnya Allah azali, tapi kalau itu ciptaan, ya sesuai dengan tafsir-tafsir juga mengatakan itu ciptaan, ya itu abadi. Tergantung. Kalau mau membaca teksnya min ruhi, roh Allah, apakah Allah itu azali atau abadi? Di situ kan nggak ada wa nafakhtu fihi min ruhi khalqi. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, ya saya kira itu tadi ya Pak Mujib. Iya, begini, seandainya pun ada hadisnya, saya lagi juga mencari hadis itu. Biasanya kalau hadis-hadis seperti ini tidak populer, nanti ada kasus-kasus muncul gitu. Yang saya ingat saya itu yang populer itu dalam hadis itu ada itu kan, selama masih ada yang mengucapkan la ilaha illallah, itu langit tidak akan runtuh. Yang langit itu adalah la ilaha illallah. Bulan suci Ramadan di mana-mana orang menggemakan la ilaha illallah. Kiamat kubra itu tidak terjadi dalam bulan Ramadan. Selama masih ada orang berjamaah melantunkan, meneriakkan Allahu Akbar dan la ilaha illallah, itu pancang-pancang langit. Saya termasuk orang tidak percaya ya kalau akan ada hadis yang disebutkan tadi itu kan sudah tanda-tanda kubra. Itu bulan suci Ramadan ini bulan kasih sayangnya Allah ya, tapi saya juga tidak boleh mendahului ya. Kalau saya mendikte Tuhan jangan terjadi kan juga nggak boleh, salah juga. Dan keyakinan intelektual bacaan saya, pertama saya meragukan hadis itu
karena saya belum temukan. Kemudian yang kedua, kalaupun memang ada hadisnya mungkin mirip dengan itu, cara memahaminya seperti apa? Itu kan boleh dari penafsirannya tekstual, boleh jadi hermeneutik, semiotik, ya secara filologis juga perlu kita lihat. Nah, kemudian yaitu, jadi saya ingin ingatkan kepada teman-teman kita, jangan takut terhadap apapun yang akan datang dari Allah. Saya ingin mengajak kita naik kelas. Orang yang sudah sampai makam sufistik itu tidak pernah takut. Maka itu definisi syukur kita itu harus dirubah. Syukurnya orang awam ialah mensyukuri nikmat yang Allah turunkan. Ya. Itu orang yang mensyukuri nikmat Allah itulah orang awam bersyukur. Tapi kalau syukurnya orang khawasul khawas, dia rubah definisinya. Ialah orang yang mensyukuri apapun yang datang dari Allah. Mau itu musibah, mau itu gempa, mau itu fitnah, mau itu penyakit, semua dia syukuri. Kembali seperti tadi kan penjelasan awal saya. Karena semua yang datang dari Allah itu pasti baik. Ya. Maka itu ingat Rabi'ah Adawiyah itu kan. Ya Allah, saya menyembah Engkau karena ingin, aku mencintai Engkau bukan karena aku masuk surga. Enggak. Ya. Bagi orang yang mencintai Tuhan, tidak peduli apakah itu surga, apakah itu neraka. Cuma permintaannya, jangan putuskan cintaku. Sekalipun aku masuk di neraka, aku akan berteriak memanggil namamu Allahu Akbar. Ya. Sekalipun aku masuk surga, aku nggak pernah puas. Aku tidak membutuhkan surga kok. Ambil tuh surga itu. Yang aku butuhkan sang pencipta surga. Kira-kira kalau kita dalam genggaman Allah, masih butuh nggak ciptaannya Allah yang lain? Ambil itu surga, kata Rabi Adawi. Aku nggak butuh surga. Jadi alangkah miskinnya wawasannya orang. Siang malam minta surga melulu. 70 tahun usianya cuma minta sekapling surga doang. Yeah. Bagi para sufi, permintaannya bukan minta surga. Terlalu kecil. Surga itu makhluk. Yang dia minta adalah sang pencipta surga itu sendiri. Analoginya gini, ada orang miskin nih. Ya. Motor pun juga nggak ada, tiba-tiba bermimpi, ya Allah aku pingin punya BMW. BMW setiap hari doanya. Begitu anaknya kawin dengan pengusaha BMW, pencipta mobil BMW. Sejauh mata memandang BMW semua. Nah, apa kata ibu? Doanya itu masih mau nggak berdoa minta BMW? Bosan tuh BMW melulu. Jadi doanya para sufi itulah doa bilisanil isti'dad. Ini ada 3 tingkatan doa kan, tapi ini lagi-lagi saya tidak jelaskan di sini. Ada doa bilisanil maqal, ya, diucapkan dengan mulut, itulah yang sering didikte oleh hawa nafsu juga kan. Apalagi Lailatul Qadar pakai list itu ya, nanti jangan sampai ada yang terlupa. Itu doa awam banget itu. Doa bilisanil hal, yang doa diungkapkan oleh kekuatan batin. Ada lagi doa bilisanil isti'dad, kesiapan isti'dad. Pokoknya apapun yang datang dari Allah itu yang terbaik buat aku. Dia nggak pernah siap dia nggak pernah meminta apapun yang seperti apa yang dia minta. Bagi saya yang penting adalah ud'uni, bukan astajib lakunnya kan. Kalau yang pertama, yang kedua masih mengedepankan doa itu pada aspek pemberiannya, pengabulannya. Tapi kalau yang ketiga, doanya para sufi, bukan yang penting pengabulannya, tapi doanya. Karena doa mukhul ibadah ya kan. Doa itu adalah induknya ibadah. Ya. Doa mukhul ibadah. Jadi penekanannya pada ud'uninya di situ kan. Bukan pada astajib lakumnya. Kalau 1-2 kayak kita masih pengabulannya. Kalau pandangan sufi tentang doa, boleh jadi pengabulan doa itu adalah penolakannya, dan boleh jadi penolakan doa itu adalah penerimaannya kan. Nih ambil nih, siang malam minta begini-gini, udah jangan naik ke langit. Ada tukang minta-minta depan pintu tuh, ini kasihin cepatnya. Ya.
Tapi kalau Tuhan tidak mengabulkan doa, jangan kabulkan doanya. Orangnya panggil ke sini. Aku merindukan hambaku itu. Begitu masuk sampai ke pintu langit, ya Allah, etalase yang engkau pamerkan di langit ini nggak ada artinya doa saya kemarin. Jangan kabulkan doa kemarin itu. Jadi doa di dunia ini sangat kamuflatif itu. Pemandangan langit itu jauh lebih dahsyat. Maka itu orang yang sudah bolak-balik naik ke langit, doanya nggak macam-macam. Dia menyaksikan pemandangan yang jauh lebih dahsyat daripada yang di sini. Tapi orang nggak pernah naik ke langit, wah, membelalak matanya, semua dia mendoakan itu ya. Nah, itu. Kemudian ini sahabat saya Pak Yunus Pesantreseng ya. Bagus sekali ya. Ini teman saya di pondok pesantren, kakak kelas. Sebetulnya guru saya ini. Jadi begini, pendekatan sains dan pendekatan agama. Saya tidak termasuk orang yang suka memisahkan antara sains dan agama, karena ayat yang kita peroleh itu kan Iqra bismi rabbik. Iqra tanpa bismi rabbik itu akan melahirkan monster. Bismi rabbik melulu tanpa Iqra itu akan manusia lumpuh yang akan lahir. Jadi sains dan religion ini kan harus menjadi suatu kesatuan. Itulah Iqra bismi rabbik. Bukan Iqra ansih atau bukan bismi rabbik ansih. Ya. Ketika saya memberikan komentar di beberapa media, kok ini Pak Nas, banyak sekali yang cemohin saya, tapi nggak apa-apa. Perbedaan pendapat itu kan ya satu wujud kemerdekaan. Begini, salat di masjid, kenapa dilarang orang pergi ke masjid? Itu kan rumah Allah ya. Apalagi taruh, apalagi etika. Oke. Salat di masjid itu kan sunnah, taruh itu sunnah. Sedangkan mempertahankan kesehatan diri, apalagi keluarga plus ini, itu wajib. Beragama yang benar, mengedepankan yang wajib, baru yang sunnah. Ya kan? Kaedahnya juga ada. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya kan? Menolak bahaya lebih utama daripada mengejar manfaat. Ayatnya juga ada. Wala tulqu bi aydikum ila tahluk. Jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nabi berkali-kali mengingatkan kita supaya rasional beragama kan. Ya Rasulullah, saya nggak pernah lagi salat, saya itu nggak pernah lagi makan siang. Kenapa? Saya puasa daim terus menerus. Hei, saya Nabi, saya Rasul, tapi saya tidak puasa daim. Ada haknya tubuh kita juga untuk menikmati makan siang. Kalau mau ya puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Datang sahabat, ya Rasulullah, saya tidak pernah lagi tidur malam. Kenapa? Salat terus. Hai, saya Nabi, saya Rasul, tapi saya masih memberikan hak mata saya untuk istirahat. Saya tidak pernah lagi berhubungan suami istri dengan istriku. Kenapa? Beribadat terus. Saya Nabi, saya Rasul, memberi kesempatan kepada diri saya dan istri saya. Ayatnya kan, Adinda Ramli itu dia tahu itu. Al-Ghulu itu beribadah melampaui batas, 2 kali larangannya dalam Al-Quran. Jadi jangan nekat beragama. Ya kadang-kadang kan emosi beragama itu ya membuat kita itu salah strategis. Coba kita lihat, kenapa Nabi hijrah? Ya. Muncullah cokotehan dari para orientalis, itu pengecut Nabi Muhammad itu. Masa dia tinggalkan umatnya di Mekah, cari selamat di Madinah bersama Abu Bakar. Faktanya kan seperti itu. Padahal mundur selangkah untuk meraih kemenangan itu cara Nabi. Tapi mati nekat itu bukan mati syahid. Ya, jadi saya kira apa yang diputuskan oleh Majelis Ulama itu ya itulah menurut pemahaman saya kaedah perpaduan antara sains dan agama seperti itu. Jadi jangan sampai atas nama kecintaan kita terhadap Allah
sampai melakukan sesuatu yang nekat. Tapi nggak mungkin kita juga bisa khusyuk, apalagi di daerah merah ya seperti Jakarta ini. Coba bayangkan kalau kita sedang sujud, sebelah kanan kita batuk, sebelah kiri kita itu bersin, waduh aku disemprot corona ini, nggak bakalan bisa khusyuk. Saya pulang ke rumah ini menulari orang tua saya 60 tahun ke atas, cepat daya tahan tubuhnya lemah kan, jadi pasti tidak ada kekhusyuan. Nah, mana lebih bagus sholat tenang di rumah, kan kita tidak meninggalkan kewajiban sholat Jumat ganti sholat zuhur. Imam Syafi'i tidak perlu sholat Jumat kalau kita musafir ya. Nabi juga pernah satu waktu hujan deras, nggak usah ke masjid, sholat di rumah saja. Itu hujan air loh. Nah kalau hujan corona lebih bahaya kan, analoginya seperti itu. Jadi kita dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat kita biqadri uqulihim ya, sesuai dengan taraf kognitifnya mereka ya. Tapi saya sendiri berkesimpulan bahwa al-masjidu, apa namanya, hadis itu kan al-ardu masjidun, permukaan bumi itu adalah masjid. Jadi masjidnya para petani pematang sawah itu, masjidnya para nelayan adalah perahunya, masjidnya tukang kebun di bawah pohon itu. Subhanallah asra bihamdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, nggak ada bangunan masjid kan di situ. Pelataran Ka'bah yang satunya batu panjang di Palestina itu nggak ada bangunan, itu masjid. Jadi masjid itu tempat sujud. Bahasa tasawufnya, badan ini juga tempat sujudnya kalbu, roh, akal, pikiran. Maka itu ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbuka fakabir wa thiyabaka fatahhir. Bagaimana cara membersihkan atyab di situ? Warujasa fahjur, jauhi. Ya. Jadi kita juga perlu memahami Al-Qur'an secara sofistik itu. Saya mohon doanya teman-teman. Saya lagi menulis tafsir ini, tidak pernah keluar-keluar, penuh dengan footnote. Footnote-nya itu ada Sokrates, Plato, Platonisme dan seterusnya ya kan. Ada juga Hindu, Buddha, Taoismenya di situ. Ada juga Yahudinya, terserah pembaca melihat pada itu tafsir. Dan saya akan tunjukkan bahwa Allah itu hanya satu. Dan kita akan bisa melihat perbandingan pembenarannya seperti apa. Nah, jadi saya ingin kembalilah mengatakan bahwa ya ilmu muddatsir contohnya. Coba baca terjemahannya Kementerian Agama. Terjemahan yang paling bagus per hari ini adalah Kementerian Agama, karena konsorsium kan. Tapi bagi orang khawas, bagi orang yang advance, yang mau mendalami keseluruhan makna Quran itu, tidak cukup hanya mengandalkan satu terjemahan. Coba kita lihat apa artinya ya al-muddatsir. Wahai Nabi berselimut, dalam kurung tidur gitu kan. Emang Nabi itu kan tidur. 6 tahun lamanya Rasulullah turun naik ke Gua Hira. Apa di situ untuk sembunyi, untuk tidur? Saya kok yakin Nabi naik ke atas itu bukan tidur. Dia kuliah di situ. Di wisuda, Iqra bismi rabbika oleh Jibril di situ. Wahai Nabi yang berselimut, bangunlah untuk memberikan peringatan, Pak. Bisa nggak kita terjemahkan, wahai Nabi yang menyelimuti sebuah rahasia besar, wahai Nabi yang memendam sebuah kekuatan dahsyat, wahai Nabi yang sedang menutupi sesuatu yang amat dahsyat. Qum fa'anzir, sekarang sudah waktunya untuk expose, gerak. Dan seterusnya. Wa thiyabaka fatahhir, emang Nabi kumuh. Nabi itu sangat rapi loh. Bersihkanlah pakaianmu. Apakah di situ atiba bimakna hadza? Lah. Badan ini pakaiannya kalbu, pakaiannya akal, pakaiannya zauf, pakaiannya sir dan seterusnya kan. Mereka itu salat di dalam tubuh kita. Tempat salatnya mereka itu adalah tubuh ini. Apa bahasa Arabnya tempat salat? Masjid. Badan ini masjid. Semua yang ditempati sholat itu masjid, rumah masjid. Jadi jangan dikonotasikan masjid itu the only one meaning of the mosque itu hanya di masjid bangunan itu. No.
Al-ardu masjidun. Permukaan bumi itu masjid. Ya. Kemudian takdir, ikhtiar, ya. Kalau mau menjelaskan takdir, itu harus kita membahas 4 hal. Ada yang disebut dengan tauhidul asma, tauhidul dzati, tauhidul af'al, tauhidul sifat. Keesaan nama, keesaan sifat, keesaan perbuatan, dan keesaan zat.